Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Syahrizal udah memberikan kesempatan pada saya untuk mempresentasikan hasil tugas Metopen pada kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi Nirwana dengan NIM 121350063. Di sini judul Metopen saya adalah Analisis Fisikokimia pada Nata dari ubi jalar ungu. Selanjutnya, ini adalah latar belakang. Nata ialah produk pangan yang cukup populer di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Nata merupakan produk pangan yang serupa dengan agar-agar dan mengandung gula serta asam yang diproduksi dari fermentasi yang dilakukan dengan menggunakan mikroorganisme yaitu Acetobacter psyllinum. Pada umumnya, nata terbuat dengan menggunakan air kelapa, lalu dimanfaatkan menjadi nata de coco. Namun, tidak sedikit juga saat ini orang-orang menginovasikan produk nata dengan memanfaatkan produk pangan lainnya, seperti menggunakan pisang, nanas, dan lain sebagainya. Di sini ubi jalar ialah jenis umbi yang mempunyai banyak sekali kelebihan dibandingkan dengan ubi yang lain, karena ubi jalar umumnya memiliki kandungan karbohidrat yang sangat tinggi dan memiliki kandungan lain yang sangat bermanfaat sekali bagi tubuh seperti vitamin, mineral, antosianin, dan serat, terutama pada ubi ungu yang dapat berfungsi sebagai antioksidan. Di Provinsi Lampung sendiri, produksi ubi jalar mencapai 27.875 ton per tahunnya pada tahun 2019. Sehingga hal tersebut memerlukan adanya sebuah pengolahan yang dapat memanfaatkan adanya komoditas ubi jalar yang tinggi untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Ubi jalar ungu pada saat ini pemanfaatannya masih sangat terbatas karena biasanya masyarakat Indonesia saat ini umumnya hanya mengolah ubi jalar dengan cara digoreng, direbus, dikukus, atau hanya dijadikan sebagai keripik saja. Dari hal tersebut, untuk dapat menambah kandungan nilai mutu dan juga harga jual dari ubi jalar ungu, maka ubi jalar ungu dapat diinovasikan dan juga dimanfaatkan sebagai substitusi dalam pembuatan nata. Selanjutnya, rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijelaskan pada penelitian kali ini, maka rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana pengaruh penambahan beberapa konsentrasi ekstrak ubi jalar ungu dan nata terhadap kadar air, kadar serat, dan kadar abu. Kemudian yang kedua, bagaimana tingkat penerimaan konsumen terhadap nata dengan penambahan berbagai konsentrasi ekstrak ubi ungu. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan yang dilakukan pada penelitian kali ini yaitu pertama, mengetahui pengaruh penambahan beberapa konsentrasi ekstrak ubi jalar ungu pada nata terhadap kadar air, kadar serat, dan juga kadar abu. Dan yang kedua, untuk mengetahui kesukaan konsumen terhadap variasi nata dengan penambahan berbagai konsentrasi ekstrak ubi jalar ungu. Selanjutnya adalah hipotesis, berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan penelitian. Rumusan masalah dari penelitian kali ini adalah adanya perlakuan penambahan berbagai konsentrasi ekstrak ubi jalar ungu, maka dapat menghasilkan nata dengan karakteristik fisikokimia dan organoleptik yang berbeda-beda juga. Jadi semakin tinggi jumlah konsentrasi ekstrak ubi jalar ungu yang digunakan, maka akan semakin baik juga nilai kadar air, kadar abu, dan juga kadar seratnya. Kemudian ada ruang lingkup penelitian. Hal yang dijadikan fokus pada penelitian yang akan dilakukan kali ini adalah melakukan analisis fisikokimia meliputi pengujian kadar abu, kadar air, dan kadar serat, serta analisis organoleptik yang terdiri dari warna, rasa, aroma, dan tekstur dari nata. Ubi jalar ungu yang digunakan adalah ubi jalar ungu yang matang dengan karakteristik warna ungu pekat dan menggunakan air kelapa yang segar tanpa adanya kontaminasi yang masuk ke dalamnya. Pada penelitian kali ini akan dilakukan beberapa variasi formulasi perbandingan antara ekstrak ubi ungu dan air kelapa, yaitu 30% ekstrak ubi jalar ungu dengan 70% air kelapa, kemudian 50% ekstrak ubi jalar ungu dengan 50% air kelapa, dan 70% ekstrak ubi ungu dengan 30% air kelapa. Selanjutnya adalah metode penelitian. Bahan yang digunakan pada penelitian kali ini adalah ubi jalar ungu, air kelapa, gula pasir, amonium sulfat,
Acetobater silinum, Aquades, NaOH, Aquades, H2SO4, K2SO4, dan etanol. Alat yang digunakan untuk penelitian kali ini adalah panci, wadah, blender, saringan, pipet volume 10 ml, gelas ukur 100 ml, gelas kimia, oven, desikator, neraca analitik, cawan Petri, tanur, karet, pengaduk, cawan krus, bunsen, dan hot plate. Pada penelitian kali ini, rancangan percobaan yang dilakukan adalah dengan menggunakan rancangan acak lengkap dengan perlakuan berbagai variasi konsentrasi ubi ungu dengan air kelapa. Perlakuannya itu menggunakan 30% ekstrak ubi ungu dibandingkan dengan 70% air kelapa, terus ada 50% ekstrak ubi ungu dengan 50% air kelapa, 70% ekstrak ubi ungu dengan 30% air kelapa. Penelitian kali ini akan dilakukan dengan mengukur sifat fisikokimia yang ada pada nata dengan penambahan ekstrak ubi jalar ungu yang terdiri dari kadar air, kadar abu, kadar serat, dan mengukur sifat organoleptiknya. Selanjutnya ada tahapan pembuatan nata. Yang pertama adalah ubi jalar ungu, dilakukan pembersihan dan juga pengupasan. Lalu ubi jalar ungu ini ditimbang sebanyak 1 kilo, kemudian dihaluskan dengan menambahkan Aquades sebanyak 1 liter, lalu disaring, dan pencampuran ekstrak ubi ungu dengan air kelapa sesuai dengan konsentrasinya. Setelah itu dilakukan penambahan asam cuka 30 ml, gula pasir sebanyak 20%, dan amonium sulfat sebanyak 6 gram. Kemudian dilakukan perebusan dan pengadukan hingga mendidih. Setelah itu dituang ke wadah yang sudah disterilisasi dan didiamkan hingga dingin. Setelah itu dilakukan penambahan acetobater 60 ml dan kemudian wadahnya ditutup lalu difermentasikan selama 10 hari. Berikut ini adalah analisis yang dilakukan. Yang pertama adalah analisis kadar air. Kadar air ini sangat penting dilakukan karena kadar air menentukan ketahanan pangan dan juga kualitas dari pangan itu sendiri. Pengujian kadar air dilakukan dengan cara cawan Petri dipanaskan di dalam oven atau tanur menggunakan suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian cawan Petri didinginkan di dalam desikator lalu ditimbang. Setelah itu diambil 2 gram sampel dari ubi ungu, dari nata ubi ungu, dan kemudian dimasukkan ke dalam cawan Petri tersebut dan dipanaskan ke dalam oven selama 4 jam dengan suhu 150 derajat Celcius. Lalu sampel didinginkan dalam desikator selama 15 menit dan dilakukan penimbangan kembali. Pengeringan dengan menggunakan oven ini dilakukan hingga bobot yang diperoleh konstan. Analisis yang digunakan untuk perhitungan kadar air itu dengan menggunakan persamaan yaitu M1 dikurang M2 dibagi M0 dikali 100%. Analisis kedua yaitu analisis kadar serat. Pengujian kadar serat pada nata penting dilakukan untuk mengetahui kandungan serat yang ada pada produk nata dan untuk mengetahui kandungan serat yang baik pada pangan. Menurut SNI nomor 014317/1996, kadar serat nata adalah maksimal 4,5%. Analisis kadar serat dilakukan dengan menggunakan metode gravimetri, yaitu dengan cara menimbang nata dari ubi jalar ungu yang telah dihaluskan di cawan porselen. Setelah itu nata diekstrak sebanyak 3 kali dengan menggunakan heksana, lalu ditambahkan dengan 200 ml H2SO4, 0,25 N pada kondisi panas, kemudian dididihkan dalam pendingin tegak selama 30 menit. Lalu angkat dan saring residu, kemudian dicuci dengan menggunakan air panas.
Setelah itu dibilas dengan menggunakan 200 ml larutan NaOH panas sampai residu masuk ke dalam Erlenmeyer. Dan kemudian dididihkan selama 30 menit, lalu saring kembali residu dan dicuci dengan kalium sulfat 10%. Cuci residu dengan menggunakan air panas, dan setelah itu dengan menggunakan alkohol 95%. Jika sudah, saringan dikeringkan dengan menggunakan suhu 110 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian didinginkan di dalam desikator. Analisis yang digunakan untuk perhitungan kadar serat yaitu dengan menggunakan persamaan persentase kadar serat, yaitu WR dikurang W0 dibagi dengan WS dikali dengan 100%. Analisis selanjutnya adalah analisis kadar abu. Kadar abu dianalisis untuk dapat mengetahui kandungan mineral yang ada pada bahan pangan, dan apabila kadar abu pada produk pangan semakin tinggi, maka akan semakin buruk juga kualitas dari suatu bahan pangan. Analisis kadar abu dilakukan dengan menggunakan metode gravimetri. Caranya mengambil sampel dari nata ubi jalar ungu. Siapkan krus yang sudah dipanaskan dengan menggunakan bunsen. Selama 1 jam diletakkan di dalam tanur listrik dengan menggunakan suhu 550 derajat Celcius. Kemudian krus didinginkan di dalam desikator selama 1 jam dan kemudian ditimbang. Itu adalah W1-nya. Setelah itu sampel nata dari ubi jalar ungu ditimbang sebanyak 3 gram, ditimbang pada cawan, itu W-nya. Cawan yang terdapat isi sampel dipanaskan di atas bunsen sampai berubah menjadi arang, lalu dilakukan pengabuan dalam tanur sampai berwarna putih. Setelah diabukan, cawan didinginkan di dalam desikator kemudian ditimbang. Proses pengabuan dilakukan pengulangan sampai diperoleh bobot yang konstan. Analisis untuk penentuan kadar abu ini adalah dengan menggunakan persamaan persen kadar abu sama dengan W2 dikurang W1 dibagi dengan W dikurang W1 dikali 100%. Selanjutnya adalah analisis organoleptik. Pada penelitian ini dilakukan pengujian organoleptik dengan menggunakan uji hedonik untuk mengetahui kesukaan panelis berdasarkan beberapa atribut, yaitu atribut warna, rasa, aroma, dan juga tekstur. Pada pengujian hedonik ini digunakan untuk mengetahui perbedaan dari kualitas pada beberapa produk dengan jenis yang sama dengan cara memberi skor atau penilaian terhadap sifat warna, rasa, aroma, dan tekstur dari suatu produk dan mengetahui tingkat kesukaan konsumen terhadap suatu produk. Pengujian hedonik ini dilakukan dengan cara memberikan sampel kepada panelis yang sudah diberikan berbagai macam perlakuan dengan menggunakan kode sampel yang berbeda-beda. Kemudian panelis diberikan instruksi untuk memberikan penilaian terhadap sampel yang telah disajikan menurut tingkat kesukaannya. Penilaian tersebut ditentukan dari skala 5-1 dengan keterangan bahwa 1 adalah sangat tidak suka, 2 kurang suka, 3 agak suka, 4 suka, dan 5 sangat suka. Pengujian ini dilakukan kepada 50 orang panelis tidak terlatih, dan setelah itu datanya dianalisis dengan menggunakan pengujian SPSS dengan ANOVA. Dalam penelitian ini, analisis datanya adalah dari data yang didapatkan adalah data hasil pengujian kadar air, kadar abu, dan kadar serat. Hasil pengujian tersebut kemudian dibandingkan dengan syarat nasional Indonesia atau SNI mengenai mutu nata dan dibandingkan dengan literatur yang ada. Kemudian, hasil pengujian organoleptik uji hedonik terhadap nata dari ubi jalar ungu yang meliputi parameter warna, rasa, aroma, dan tekstur yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kesukaan panelis terhadap nata dengan berbagai variasi konsentrasi ekstrak ubi jalar ungu dengan air kelapa, dimulai dari tingkat tidak suka, kemudian hingga sangat suka. Kemudian data yang telah dihasilkan dilakukan pengujian menggunakan SPSS dengan menggunakan metode one-way ANOVA atau Analysis of Variance untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan, dan jika terdapat perbedaan maka akan dilakukan uji lanjut dengan menggunakan Duncan Multiple Range Test dengan menggunakan
taraf signifikansi sebesar 0,05. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.